Tuhan, haleluya. Bapak dan Ibu, sidang jemaat yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus anak kami, saudara kami, kedua mempelai yang datang pada hari ini menghampiri Tuhan dalam rindu dan harapnya untuk Tuhan boleh memberkati dalam kuasa-Nya, dalam kasih-Nya, dalam kebaikan-Nya, dipersatukan menjadi suami dan istri, keluarga yang berbahagia. Firman Tuhan kami mempersiapkannya dari kitab Kejadian pasal 2 di ayat yang ke-18. Demikian kalimat firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita harus memahami dengan benar bagaimana keluarga, bagaimana rumah tangga yang merupakan institusi atau lembaga yang pertama yang Tuhan bentuk dengan konsep pikiran Tuhan sendiri, dengan tujuan daripada Tuhan sendiri. Dia berpikir, dia berfirman, dia melaksanakannya. Dan keluarga adalah kudus di mata Tuhan. Mengapa kami sebutkan kudus di mata Tuhan? Karena hasil dari buatan sendiri. Terskenario dari pikiran Tuhan, terselenggara juga dari buah pikiran kemuliaan Tuhan. Untuk itu, siapa yang akan masuk pada konsep Tuhan sampai hari ini akan mendapat keberlangsungan dari berkat penyelenggaraan penggenapan firman-Nya. Tetapi siapa yang tidak mensepadankan dirinya dalam konsep Tuhan tanpa kecuali, mereka akan masuk di dalam akibat dan akibatnya. Untuk itu, saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pernikahan itu bukanlah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak, dari saudara berdua. Sudut pandang pikiran Tuhan, sudut pandang kemuliaan-Nya, ke arah pikirannya lah kita belajar, sehingga kita boleh memahami. Ketika kita membangun rumah tangga, ketika saudara membangun rumah tangga, maka ada sebuah blueprint, ada gambaran kehidupan keluarga yang mau saudara terjemahkan berdua. Sehingga lewat terjemahan-terjemahan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, kepada saudara berdua, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan sudah menciptakan di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga, seterusnya. Dan Tuhan berkata, Ia melihat semuanya baik.
Tetapi sekarang giliran selesai dia ciptakan manusia, dia melihat ini tidak baik kalau seorang diri saja. Artinya apa, saudara kami kardus? Di mata Tuhan kau tidak baik sendiri saja. Itulah gambaran pikiran Tuhan. Sekali lagi bukan kehendak siapapun, tapi pikiran Tuhan diterjemahkan. Bila memang saudara menggenapi firman-Nya, ada berkat Tuhan secara otomatis mengalir. Bagaimana berkat itu mengalir kepada manusia pertama? Kami selalu menyebutkannya manusia istimewa. Berhubung karena apa? Dari sudut pandang medis, kami boleh mungkin mengatakan secara manusia, kalau Adam itu langsung lahir dari rahim sorga. Tidak ada seperti Adam, karena dia tidak memiliki ibu dan tidak memiliki bapa, benih daripada sebuah pernikahan, dan dikandung 9 bulan 10 hari, lahirlah Adam. Tidak seperti itu. Itulah keistimewaan Adam. Saya juga mau menyebutkannya dari sudut pandang medis. Secara akal logika saya, bahwa Hawa itu adalah manusia khusus. Karena sesungguhnya dari kata-kata medis itu, kalau saya rangkai teorinya, maka yang pertama melahirkan di bumi ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena Hawa itu dilahirkan oleh Adam dalam proses Tuhan. Sekali lagi, tidak ada cerita 9 bulan 10 hari, tapi ada cerita diambil dari tulang rusuk Adam, maka jadilah Hawa. Mengerti Bapak dan Ibu dan saya tentang rancangan Tuhan yang mulia itu, artinya mulai dari hari ini, bahwa Kardo hidupnya akan menjadi baik. Di mata Tuhan menjadi baik. Untuk rencana Tuhan menjadi baik. Untuk kemuliaan Tuhan digenapi. Karena engkau telah menemukan teman hidupmu yang sepadan dengan engkau, Esther. Maka hari ini para anak, para buruh akan melihat, memandangnya baik, bukan memandangnya ada yang kurang. Bapak dan Ibu, bukankah banyak sekali alat peraga, alat kelengkapan kita untuk melihat ada kekurangannya Kardo Situmorang ini dan ada kekurangannya Esther ini. Dari kasat mata tentunya kita boleh dan gampang melihat. Tapi saya secara khusus tidak akan berani mengatakan ada kekurangan Marga Situmorang. Karena ibunda saya Peranginangin Pinem, katanya itu Situmorang. Jadi kemanapun itu, maka almarhum pendeta Situmorang kalau datang ke Siantar, Bapak, tulang dulu. Saya panggil dia tulang, saya panggil dia mama kalau dalam bahasa Karo. Aledang tolak au manjau beri batu hobat kita. Tong mahudok Bapak. Mulyati di Tuhan. Memang isido kemuliaan marha porsyao.
Tabo dunia niba di jo tulang, di jo bapa tua, di jo opung. Alai, adong dosa dan ikatan nasubur di palua manangahan. Itulah kasih Kristus, kemuliaan Kristus. Lahir dari rahim sorga, lahir kembali dalam ketentuan rohnya, yaitu satu di dalam Tuhan. Jelas tuh lebih tua Bapak Pendeta Marbun. Alai Bapak doina beliau tua. Nasida mama boto uhud mabayan di rohana buasa di dok Bapak tua. Biasa na mula di Portibion, mula ngedok dongan, Bapak inna tuiba, aha anaha ido di. Alai di dok Bapak Pendeta Marbun. Mungkin mula dada anak mapike. Sarupa donian sama-sama marsalasat halaki. Alai buasa obuk na naung botar, di jo tu obuk na nautik do pena botar. Bapak, alai bola hualusi, Bapak dikuto. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kemesraan seperti itu. Haleluya. Sekali ikatan Bapak Ibu posisinya number one, nomor satu adalah kasih dalam Kristus. Saya yakin apapun akan terikat, apapun akan dengan baik. Sayangnya, siapa saja pun diserang, saya membuat alasan dan kepentingan untuk berjarak dari orang. Saudara dan saya difasilitasi dunia ini, segalanya itu membuat jarak satu dengan yang lainnya. Padahal Tuhan sendiri dalam kemuliaan sorga, kekudusannya, kemuliaannya, kuasanya yang tidak ada taranya, membuat tidak ada lagi batas dengan saudara dan saya. Dalam teori kenotik, teori pengosongan diri, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sebab hanya dengan seperti itu kasih kita akan menjadi mesra, akan menjadi baik dipandang Tuhan dan dipandang siapa saja. Untuk itu, saudara kami Situmorang, saudara kami Kartu, tak ada jalannya kalau firman Tuhan peganganmu. Engkau akan sedikit pun menyakiti istrimu, karena itu adalah tubuhmu. Ketika ibunda saya memberangkatkan kami dalam pernikahan, pulang dari gereja, sebelum disampaikan kepada saya kelengkapan adat karo, ibu saya berbicara kepada saya. Hanya satu permintaanku, nakku, kepadamu. Aku pun menantinya di hatiku. Apapun kata mamaku ini akan kupatuhi 100%. Sebelum dia bicara, karena bagaimana seorang ibu memberi nasihat di pernikahan kita yang melahirkan kita. Aku tahu kapan dia pernah kulawan. Aku tahu kapan pernah uangnya kuambil baru gajian. Aku tahu hatinya selalu kusakiti. Tetapi aku sangat tahu dan mengerti di doanya setiap malam namaku disebutkan. Maka kalau apapun diucapkan mamaku ini sepanjang hidupnya akan kupatuhi. Maka aku berkata dalam bahasa Karo, saya jawab, nanti katakan dulu saja, asa nasukku kudalanten. Artinya oma,
dok mahatam tua. Nasa ni guguku di mulutku ikon berengomu ku ulahon dari dok mi. Baru ibu saya berbicara dalam bahasa Karo dan dia berkata, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anakku, janganlah pernah menampar istrimu. Jiwa donan mulu-mulu muruk naruh aku. Tapi tu na solo moroha biasanya kan nangi pastak do. Itu tuh nggak paling tabu. Tuna solo moroha biasanya di pastak do. Spontan dia, aku tidak kuboto manang sama dia. Moro dan lomor atau walau pejojot dan sak. Ayo nih. Alai di do omak tua, jangan pernah kau memukul istri. Ingatlah saat kau memukulnya, engkau memukul kepalaku, engkau memukul tubuhku. Bahaya. Urat tu hati, kubul mengetong liling anak tau. Baru main memang olah nyon patu-patu doi mana. Mama sayang niku papa ini lapok di do. Ada baru mulu-mulu naruh aku. Apalagi ibu tu hamudo di sadatiki di do omak tuau tiki merantau waktu Surabaya. Rojo anakku ini. Ngamar tamiang sudi. Sada do tonakku. Atik nadapo mu anon lau gabe inak tam di perantauan. Ale sada do pangi dua kuda tuh. Bah ahmeon unang buat buru toba. Bapak dan Ibu, dalam hal itu saya melawan dia. Saya kurang tahu apa alasan ibu saya jangan mengambil buru toba. Tapi pernah ibu saya berbicara dan hal itu memang janggal sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, tetapi sesungguhnya saya saksikan hari ini dia tidak mengerti. Alahaya di sadatiki di pernikahan buru ni bapak ketua siap tangan naik rosude keluarga siap kuta alana memang di pernikahan nami di pernikahanku memang iben bapak ketua do tanggung jawabnya sian nasire do hordo anak kandung mau ibarat sian nasida sopo sian nasida jasu sian nasida mobil pengantin urasa daladong di Portibion iben bapak ketua songon itu halak asing ni sudah geleng. Saya merasakan itu sehingga sewaktu menikah adik kami yang paling besar perempuan dan saya katakan kepada semua keluarga datanglah di pesta, mari berikan kado terbaik seberapa kita mampu. Datanglah semua keluarga. Tapi ada hal yang mengejutkan, yang lucu saya rasa. Itu maka saya katakan sesungguhnya keluarga kami, alasan ibunda saya mengatakan jangan ambil bau toba, alasannya itu hari ini dan saya katakan tak salah dan tidak tepat. Giliran mau makan siang Bapak Pendeta, mungkin di Bapak de melutiki pernikahan Deborah roh Bapak tu siapkan dong di gedung Raja Wali. Ngaradi sudi si pangano, mulut imoloi buat narodu sudi lopani, adong do udang, adong do rendang, adong saksak, adong sop, adong ayam goreng, adong ayam gulai. Sudi namar kuar tabo, asing ni sayur do kerupu do acar, adong pitu macam. Jadi mau dibuat sudah na pitu macam ini dan siap bepiring. Luar biasa persiapan. Tolu horbo disehat tiki. Luar biasa. Alebo tu hamudo masuk mah. Lau manda poton meja catering mah.
meja makan masudia, lah prasmanan ambil sendiri. Kan somal dulu hita agak ribut utong di hita mau neng mangan tadi. To ribut mah kira songon na biar dan dapotan. Nah, lain mungkin di batu boho botol dan songonia teh. Nah, di hanyan dorai. Jalai bereng oma. Itiok plastik, itiok piring. Jala ribut. Sudah rombongan keluarga kasihan Medan, sian Pacul Batu. Lau keluar, kalau bereng keluar, merlojong mau mendapatkan. Oh, mawasa keluar. Hai marong namar badain. Apela ribut lau mana? Bahaya. Memang, unang aciro hamuna buhata kita ini. Anom gabelas dor hamuna diceritaku. Bapak dan ibu saya katakan kepada ibu saya, ma, dang namar badai ma, lau mangan do, buasa ribut. Ido, bah, ido HP. Nah solo morhan ni omak narak. Dang mungkin bedang ribut. Alam dang ala batak to bamulu dang ribut dang iba. Ido kita. Itu dia kan apa mau lama hamu tu beras tadi, mau lo mangan pasti bobo. Tersik do. Molo dang ilean, dang ijalo. Molo hita, dang ilean dope, ngata jalo. Gitu tuh. Unang pula cino hamu, ngai siap. Jala subando membuat plastik. HP molo hamion, awi yakin sudah bagak-bagak do jas namion sudah kan. Bagak ibu tuh hamu doa isina, handphone dohok plastik, tau gak dong iso. Ay menular siap kamu. Sangat dohudok tu itu, molo tu pesta, unang buat plastik. Salai lam leling, tabu rasa sak sangnai, busukun mah. Ibu ko nakin sak sangnai. Dum nuain, molo dang ibuan juk rohak. Sara yang saya kasih dalam nama itu. Oma dan dohot parmaimu au menikah. Dohot do kebudayaanmu, dohot do karakterna, las maruham dauma, walau pesong unika dana botong muman no, tolu hani gelengmu bawa berengom muma, ise donon parmenmu nom burju. Saya sedikit menasihati ya pas tumorang, saat tadi maju dia kabuda-buda sudi. Pulang juga. Bukan maju nasihat gua be Indonesia nojong jok. Ini ada mulai diulang non buat jotes Pak Tarigan nang buat. Tidak. Apa dan ibu. Maka ketika hal itu diucapkan oleh ibu saya dan ketika kami memberikan sebuah pengertian, waktu menjawabnya. Bapak dan Ibu, sekali waktu terkejut. Saya sungguh terkejut. Pernah di Pematang Siantar ibu saya tinggal 1 tahun. Dan memang saya berpikir dan berembuk dengan keluarga, bagaimanalah caranya. Kita di Pematang Siantar terus sibuk pelayanan. Kalau ada acara jarang datang. Apalagi acara pesta umumnya, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita di sanalah melayani. Bagaimana kalau kita panggil mama? Kaulah dulu merawat mama ya, sekarang sudah sekali 2 minggu harus ke dokter. Kita cari dokternya di Siantar. Maka kami bawa ke Pematang Siantar. Saya boleh saksikan selama ibu saya di Pematang Siantar tidak pernah lagi dia berobat. Puji Tuhan. Haleluya. Karena nggak pernah dia alami. Kami tiap pagi dengan cucunya bangun pagi jam 5, saya ambil gitar dan saya bernyanyi. Saya ditubuh Yesus. Kadang saya buat nyanyian dalam bahasa Karo. Kadang saya buat nyanyian dalam bahasa Indonesia, apalagi ibunda saya memang sangat senang bernyanyi.
Dia seorang sintua di gereja GBKP, tapi selama di Pematang Siantar hampir setiap minggu dia bernyanyi di gereja. Sebelum anakku nanti berkhotbah, aku mau bernyanyi dulu. Dan nyanyiannya dibuat bahasa Karo, hanya saya yang mengerti. Tetapi karena itu sudah bakatnya, dia nyanyikan terus. Bagaimanalah guru seni suara. Dia guru raun seni suara, dan dia guru kelas 1, kelas 2 sepanjang hidupnya. Bapak dan Ibu, sekali waktu setelah 7 bulan dia di Pematang Siantar, dia berkata, aku pulang dulu ya. Kami langsung tidak enak. Kenapa tiba-tiba ibu minta pulang? Enggak apa-apa, kami antar ya. Enggak usah. Kami makin bertanya-tanya. Ambil saja taksi. Waktu itu taksi masih Indah Taksi dari Siantar. Di Medan itu stasiunnya di Poltak. Dan saya charter dan saya buat ke Pancur Batu langsung. Dan 2 hari kemudian ibu saya datang kembali, karena dia katakan tidak ada temanku dan nanti aku akan datang kembali. Satu hal membuat kami tidak menahannya, sudah habis masa surat kuasa mengambil gaji oleh itu saya. Biar ku perpanjang katanya. Nah, kalau dikatakan ngambil uang kan kita senang, supaya dia bawa nanti. Kan begitu. Maka dia datang kembali. Maka malamnya makan. Kami sedikit heran. Aku ingin kau menjadi pemain seperti itu. Disenangi mertuamu. Kira-kira gitu ini. Jadi ketuhodo. Karena orang tua ke ibu-ibu. Nanggu ibu jadi tayo. Iya lah ina mai. Tuhodo jadi. Maka malam-malam ibu saya datang. Panggil kami berdua. Sonto mamuna 2. Harunang hepeng ini dulu leon nama nangah itu terus itu tong roh ada ni. Asal malon ni jol made. Haruma nio. Tiba kalau di mana mak? Tio onda. Haroi mak. Molok mati au. Homa magbagi. Tanok kuna otiki. Ale parmain mak manio. Surat mau. Abeli onarak, tapi ada 2 bagus siap kanga. Biasana tano jabu, ala siap pudan, batu siap pudan narwaktu. Tano jabu nedo lian memang agak bolak do tano naik. Jadi hati-hati mau memakdu, dah homa mangatu. Jadi oma, usip pun matu oma. Ay sampai sonari do di rohan. Jogal halak tuwe yoma niku. Oke. Takula sukuno mube sebetulnya. Oma alus na ini. Dari 3 permainnya yang saya tahu, meninggal bapak saya karena ibu saya duluan pegawai negeri, baru bapak saya pegawai negeri. Meninggal bapak saya, maka gaji bapak saya kepada ibu saya. Meninggal bapak saya, gaji papa saya tiap bulan dimasukkan ke rekening. Alasan ibu saya kolak kodo, karena saya pernah cerita Pentakosta pendetanya nggak ada gajinya mah, nggak ada bulanannya. Jadi mulu dilen jemati boras mangan mau. Soal permulak pun siano mulu dangi jalan bapak pendeta. Dah ada non bensin nam. Ini semua nido cerita. Itu kan tidak. Sifatnya memang terlalu rendah, lu kami terlalu kecil. Ale-ala nangadilang gatanon, hira si panggaro muti. Sekarang yang saya kasih dalam nama Tuhan. Maka menjadi membuka sejarah di hati ibunda saya. Sungguh dia tidak menyukai bagaimana permainnya nanti orang tua. Tapi saya berdoa di dalam Tuhan, itu akan salah. Karena saya ketahui tidak ada seperti itu di dalam Tuhan. Artinya itu, tunjukkanlah engkau satu dengan suamimu. Engkau membuat baik si tumorang kardo ini. Kehadiranmu
bukan menjadi saingan eda-edan. Kan umum itu. Saya lihat 7 orang Batak ada permainnya, 8 yang berantem. Kebanyakan tidak cocok. Itu pun punya cerita juga. Karena tibu dope waktu tenang malai dope, ngadang dope lo mau pagaca mau tidak deh. Punya cerita. Bagaimana ini permain maka tidak suka mertua. Ditiki pesta bagadon, ulidon, lampok, apalagi tiki marhalet, ala persiapkan domuse itu anon. Ayo kita ke rumah mama dan bapak. Ngapain? Aku sudah rindu indah do marhalet dope. Ayo kita beli dulu roti ganda. Itu ada roti ganda na paling belga. Asa gawe permain anon ina rohana. Tapi kalau sudah menikah entah kenapa. Tapi ada ceritanya Bapak dan Ibu. Dung sebulan halakon berkeluarga lama tuh hutan. Makan tahatai. Dapat nama sudah informasi mengenai keluarga, mengenai situasi si matuan. Baru mulai tuh hutana, dilok musuh tua matana. Aku sudah rindu sama bapak mama Pak. Langsung tuh roh aku mulai nak kerja buku mandok rindu tuh omaku. Nggak pasti. Sangat senang saya. Bah, hidup. Tamak tuh rumah kui mau soni eta lama tuh hutan. Tulu hari ala pun di hutan. Hari pertama mangan dabu disedukit dan si matuano. Hari kedua baga, itu hormi tak mengalang makatatai tidak boleh si matuano dabu. Alam masukut nih lo mula malam nai mau. Usai mangan hidup di mana matua mata. Dok jodoh ala ino. Ya, nah uduk sini baru. Lupa. Sih. Lupa nih. Nah tuh lu hari budok oro mana ngaso ngotok anu. Ayah hai dok mak ini si matuan. Dangin nang rok mana kamu memendok dan sumanau. Dok mak gua tak pula buai bikin hidup mak. Dia surat ni jabur. Suku Joma dia surat ni. Atau balgamat tu. Balgamat tu ternaik matong emosi dangi. Berarti alana mana ngatigan unang sungguli to. Unang sungguli surat tanun ni jauh. Alana moledo di roham berarti permati ni si matuam dia memang. Bapak dan Ibu, ada saja bagian-bagian menjadi tidak baik. Tetapi kalau kasih Tuhan, kalau kuasa Tuhan, kalau kemuliaan Tuhan yang mengikat saudara berdua dan saudara aminkan. Aku Tuhan pertemukan dengan seorang wanita yang membuat hidupku menjadi baik. Keluarga aku menjadi baik. Dan yang perempuan berkata, inilah pasanganku membuat hidupku menjadi sepadan. Siapapun akan melihat. Tidak lagi Esther yang dilihat, tidak lagi Carlo yang dilihat. Yang dilihat adalah kami. Indahnya kami, mesranya kami, hebatnya kami, kurangnya kami. Tidak dikatakan ho, tidak dikatakan al. Mereka menjadi kita, mereka menjadi kami, satu derap, satu lantai. Terakhir Bapak dan Ibu, firman Tuhan kita akan dengarkan nanti dalam pembacaan. Maka mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Kalau dalam hal ini agak terbalik sedikit. Justru laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Tapi saya baca teorinya dengan beberapa referensi buku karena artinya adalah biarlah orang tua kedua belah pihak sadar mereka sudah menjadi keluarga.
Jangan pihak ketiga yang menentukan keputusan gerak keluarga mereka. Bahaya. Mereka sudah menjadi bangunan yang original, yang permanen, yang berkehendak, yang tersusun rapi, yang termanajemen dalam pikiran Tuhan. Jadi orang tua, mertua, pihak ketiga itu adalah advis, usul, ondo, molowoi bang pangidu Tuhamu, songonon, alai pikiri hamu dah. Usul dari pihak ketiga, dari bapak, dari mama, dari mertua, usul, masukan, menentukan keputusan adalah mereka. Mungkin kadang-kadang yang kita katakan yang dia kerjakan, tapi bukan karena kita katakan, karena itu baik dan itu dipandang benar dan itu mereka putuskan. Tidak ada menjadi hebat pihak laki-laki dan tidak hebat perempuan. Tidak ada yang menjadi tidak hebat pihak perempuan dan kedua-duanya tidak saling menonjol. Karena dua-duanya memberikan advis, tetapi yang memutuskan adalah mereka. Untuk itu anak kami berdua, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mulu masugut di manogut ari, di sudut ni puluh memunai masing dan mahamu. Johamu guarni Tuhan. Panggillah nama Tuhan tiap hari. Ketika bekerja, ketika berusaha, apa saja yang dilakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan. Kemanapun saudara melangkah bila menggenapi firman, dikatakan kepada keluarga pertama, beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan di laut, beri nama kepada segalanya. Otoritas memanage kehidupan ada pada kalian berdua. Temanmu untuk melakukannya, mengerjakannya, memanagenya adalah Tuhan dalam pimpinan rohnya. Saya percaya saudara diberkati dalam keturunan, saudara diberkati dalam rezeki, dan yang penting adalah takut akan Tuhan, namanya dipermuliakan. Dan mari juga dukunglah pekerjaan Tuhan. Bila ada berkatmu, yang pertama sekali tunjukkanlah kepada Tuhan, sebab dari sanalah semua sumber berkat hidup kita. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.